ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Adi bin Hatim. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, sami'tu Nabiyya. Sami'tu aku mendengar an-Nabiyya, mendengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, beliau mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ittaqu, takutlah kamu semua an-nara, neraka. An-nara itu artinya itu api. Pada dasarnya api ini tidak cuma di neraka saja, di dunia juga. Pernah nggak kamu hati kamu panas pernah? Panas ngontok, kudun jiwa atau si orang, pernah nggak? Itu kemasukan neraka, api. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin, walaupun kamu sedekah dengan separuh dari kurma. Itu bukti bahwasanya sedekah itu lidaf'il bala. Sedekah itu menyingkirkan musibah. Kamu perhatikan dulu. Di antara orang-orang yang nolak nabi, itu banyak penolakan itu. Tapi saya ngisi pengajian belum pernah ditolak. Belum pernah. Di panggung atau di lengser atau mungkin ngisi pengajian di mana ada penolakan. Nyampe saya dihina, dicaci maki, nyampe dikutuk, belum pernah. Kenapa? Sedekah. Sedekah itu. Jangankan suasana kemarin, logikanya orang kita kiai kan dapat bicara oleh saya itu yang nyanyi. Banyak orang-orang yang tak bicara. Kamu iuran kan 70.000 kan? Justru saya tampil. Kamu itu jangan gini, 100 kali 70.000 lah. Kamu yang kamu kalikan 70.000 itu yang urunan, Bang. Yang urunan sama yang enggak itu banyak yang enggak. Ambil ya. Jadi takutlah kamu semua dengan api neraka walau bisyikki tamratin, walaupun dengan sedekah separuh kurma. Ini separuh kurma saja yang kelihatannya hina, ini saja mampu untuk meredamkan bara api neraka. Api neraka lu padam, apalagi api dunia. Ada seorang lelaki ngomong sama saya, Kiai, saya itu kalau ngelamar perempuan itu selalu ditolak. Sudah berapa kali? Walah, berkali-kali dia. Apa kata saya? Udah, kamu mondok di sini, nanti yang melamarkan saya. Apa yang terjadi? Langsung diterima. Kenapa? Loh, saya ngelamar ini tak bawain oleh-oleh banyak, tak tinggalin uang. Orang yang rata-rata melihat robun sama melihat rubiatun itu lebih cerdas rupiah, karena robun itu dat maha yang gaib. Wah, pernah kamu lihat Allah? Pernah. Pernah lihat Allah? Orang itu lebih cerdas melihat uang daripada melihat Allah. Seumpamanya di pagi hari ini ada orang jundu, apa itu bagi-bagi uang berapa? Rasa kakek lah, 1 juta saja di Masjid Al-Mubarak Al-Arba'in. Kira-kira ini belum subuh itu tuh, jam 2, jam 3 itu ngantri banyak itu. Orang antri banyak itu. Padahal yang dibagi berapa? 1 juta. Ini belum 1 miliar, 2 miliar itu. Padahal pahala akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Walal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat lebih kekal daripada dunia.
Artinya rata-rata orang itu kalau lihat uang itu lebih cerdas dia, lebih cespleng. Makanya sang sergap sedap. Wa fi riwayatin lahu bagian riwayat yang diriwayatkan oleh beliau berdua dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjawan." Ma minkum, tidak ada di antara kamu semua, min ahadin, salah satu kamu semua, kalau apabila kita mati di alam kubur, di alam akhirat, di tempat raju, di tempat hisab, illa sayukallimuhu rabbu, kecuali Allah akan berbincang-bincang dengan kita. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa tidak seperti bahasa dunia. Saat itu juga semua orang paham. Seperti nangis. Nangis ini bahasa apa coba? Orang menangis itu bahasa internasional itu. Percaya nggak? Nangisnya orang Amerika sama orang Amerika kira-kira sama apa beda? Sama apa beda? Hah? Sama kan, kok beda kamu sih? Sama. Tertawanya orang Amerika sama Ameriki. Yang meriki ngeten iki beda napa mboten? Sama enggak? Sama. Bahasa isyarah sama. Kamu sudah makan pagi ini? Ini. Dia ngene gitu sama orang Jepang itu pasti ngene juga. Orang Australia, orang Cina, orang Kuwait, orang Iran, orang Yaman. Ngene semua ini. Bahasa isyarah itu bahasa internasional. Paham? Di waktu manusia itu, kelak di akhirat, sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjaman, tarjuman. Mereka akan didangu, akan ditanyain oleh Allah bermacam-macam pertanyaan. Laisa bainahu, tidak ada antara Allah wa bainahu dan antara orang itu. Tarjuman, tidak ada penerjemah. Mereka akan paham apa yang difirmankan oleh Allah dengan sendirinya. Seperti kamu tadi, saya tanyain, kamu udah sarapan? Walaupun yang kamu jawab, yang tanya ini orang Jepang semisal, pasti dia paham. Percaya nggak? Saya pernah ketemu sama orang yang nggak bisa bahasa Indonesia. No. Gitu. Walaupun aku nggak bisa bahasa Inggris, aku ngerti mana no itu tidak gitu. Percaya nggak? Fayanduru aymana minhu fala yara ila ma qaddam. Mereka itu tidak melihat ke kanan kecuali yang ada adalah illa ma qaddama, kecuali sesuatu yang telah berlalu, amal-amal yang telah berlalu, ucapan yang telah berlalu, qada-qadar yang telah berlalu. Wa yanduru ash'ama minhu fala yara ila ma qaddam. Tidak ada yang dilihat sebelah kanan kecuali amal-amal yang terdahulu. Tidak ada yang dilihat dari sebelah kiri illa ma qaddama, kecuali sesuatu yang akan datang. Apa itu? Surga atau neraka. Wa yaduru baina yadayhi fala yara ila nar bila kai wajhi. Jadi fala yadur ila ma qaddam. Sebelah kanan sesuatu yang berlalu dia diberitahu oleh Allah. Sebelah kiri sesuatu yang akan datang dia diberitahu oleh Allah. Wa yanduru baina yadayhi, kemudian mereka melihat sesuatu yang ada di depannya, yang ada adalah neraka, ilan naro,
kecuali neraka tilqa wajhihi. Pancar pas di wajahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fattakun nara walau bisyikki tamratin." Takutlah kamu semua dengan api neraka walau bisyikki tamratin, walaupun sedekah dengan separuh dari kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Faman lam yajid, maka apabila kamu pengen sedekah kurma enggak ada, sedekah uang enggak ada, sedekah apa saja tidak ada, maka fa bi kalimatin, dengan ucapan thayyibatin yang baik. Ucapan yang baik. Kita orang ini, dengerin deh. Kita orang ini, hidup ini gak lama. Percaya gak? Ya. Tadi kamu mati tuh? Iya tuh. Apa bedanya orang tidur sama mati? Sama-sama gak bisa bicara, betul? Sama-sama gak bisa beraktivitas, betul? Makanya orang kalau bangun tidur, apa doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah matiku. Artinya orang tidur itu adalah kematiannya. Itu tujuannya Allah tuh, supaya kamu ngerti nak bakal mati ini. Dilekno berkali-kali setiap hari, dilekno mati urip era rumangsa. Hei, lagi tangi saiki ya. Orang munafik itu nggak bisa menghadiri jamaah subuh. Hei, dengerin. Makanya baginda Rasul mengatakan, "Fattakun nara walau bisyikki tamratin." Takutlah kamu semua api neraka walaupun sedekah dengan separuh kurma. Yang dermawan, paham? Jangan bakhil. Kamu itu. Kamu kemarin sudah sedekah. Hah? Nunggu piye belum nih? Masa ngomong sing apik ra iso. Kalau tidak menemukan fa'ilam yajib fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu yang kamu sedekahkan, setidaknya fa bi kalimatin, dengan bicara, dengan tutur kata thayyibatin yang baik. Gara-gara kamu ngomong baik, kamu gak dikaplok wong. Artinya, kamu sedang mensedekahi wajahmu dari kaplokan orang. Coba kowe angger wong, mbok. Asu, sini su. Jing anjing sini jing. Cuk, jancuk. Coba. Teruskan angger wong celuki ngono kabeh. Aku yakin dasmu tempiling orang. Percaya? Percaya. Kemudian kamu mengganti perkataan yang jelek itu dengan tutur kata yang baik, sapaan yang baik, ucapan yang baik. Maka sama saja kamu sedekah dengan wajahmu. Ora sido dijotos wong. Paham? Hidup sekali, pikirkan orang lain yang baik. Hidup sekali, perbanyak sedekah. Hidup sekali, perbanyak menolong orang lain. Paham? Kamu itu, Ustaz, saya akan sedekah. Nanti kalau saya kaya, kapan kayamu? Kita orang ini al-fakir, bin fakir, bin fakir, bin fakir, bin fakir, terus mbah-mbah kita ini minal fuqara wal masakin. Kamu pengen sedekah nunggu kaya. Kapan kaya kamu? Paling kamu sama saya senasib seperjuangan. Nasibnya podo, dilahirkan dari ayah ibu yang fakir. Dulu saya mondok itu sering terlantar. Persis kayak kowe. Percaya? Wah, kamu itu. Kang, Mbak, ya Ustaz, coba umumin coba. Umumin coba. Iuran 70.000 untuk takziah. Tapi tolong ya, jangan sekali-kali ada santri yang ngomong kalau ibu saya wafat wis disuruh ngrahasiake ngono malah we kondo-kondo. Geger di mulure. Sing dimarahi saya. Yang dimarahi kan saya. Kemudian saya membuat status alhamdulillah kembali sehat. Padahal saya sudah wafat itu. Menungso ya aneh didoi jujur, ora percaya malah, paham? Dijujuri malah gak percaya. Aku disengani wong akeh. Gara-gara wis ate. Dalam hati saya awas nih.
Nanti kalau mati beneran nih, ruwet deh. Apa yang terjadi? Sing daftar wong sithik ya. Kowe kira genah. Ini orang, saya masih hidup saja, kamu takziah kepada ibu saya. Saya masih hidup, kamu saja nggak datang lah. Apalagi nyampe saya mati, mesti berat kau. Kan ustadz gak melihat. Kalau ustadz raroh, mesti ngono. Hei, irang genah jalan-jalanan. Nih sebelum tak komeni sengangin yang daftar sedikit ya. Hah? Kamu tadinya daftar nggak? Kamu daftar nggak tadinya? Yang benar. Alasannya nanti duit kan? Oh, kamu itu orang hebat itu nggak seperti itu. Paham? Semestinya saya masih berduka di sana. Semestinya ini ada pengajian ini, pengajian akbar dihadiri oleh orang Bogor, betul? Kamu mana? Bogor kan lah ya, dihadiri orang Kalimantan. Kamu mana? Kalimantan. Dihadiri oleh orang Negro. Kamu mana? Mana? Blur ya? Mana? Purwakarta. Tetangganya Pak KDM. Kok gak nggawa yang ini? Anggone Pak KDM. Tetangganya Pak KDM ikut mondok ya. Ini orang Sumatera ini. Orang Bogor ya? Orang mana? Jakarta. Tanggane Pak Prabowo. Tapi mondok ini orang sekalian Pak Prabowo saja. Orang wafat itu bukan musibah ya Mas Li. Nikmat itu. Nikmat itu. Makanya kalau saya wafat ojo nangis, tak ketempiling isisan. Orang itu kalau hidup repotnya kayak ngene kok. Mikir kowe sih, Masya Allah. Ini gila ya, biar pengajian orang di blas ya. Asli ya. Si cantik tadi WA. Mas, nggak ada beras ya. Tidak bisa Allah sayang ya. Sampai ke ATM 2 juta ya. Tak transferkan. Bukan untuk sini, untuk sana. Untuk kamu nggak penting kamu. Kamu nggak usah makan. Paham? Paham guys? Hatian, mondok itu tempat tirakat, mondok tempat riado. Mondok mangan turu ngising. Yang dermawan, amal-amal yang banyak. Ciptakan yang sebaik-baiknya. Oh, siapa itu yang duetan itu? Panggung itu. Gawe panggung miring, guys. Wah, ya kamu. Siapa itu? Wah, mesti ngene wong iki. Di panggung sing jejeg gitu, paham? Yang bagus. Karpetnya jangan gitu, diberi karpet yang bagus. Itu di rumah saya kan ada karpet bagus toh, lah itu letakkan. Kan? Terus sampingnya itu diberi kursi. Guru-guru kita. Kalau saya sih duduk di bawah nggak masalah. Ini rumah kamu terus ustadmu terus bukan pikir apa karo kowe ngono. Hah? Paham? Ya, nanti itu kursi-kursi rumah saya diangkat semua itu kursi gajah itu. Angkat itu semua. Kamu itu nyotok tenan. Ciptakan yang sebaik-baiknya. Hidup itu sekali ini tidak akan terulang kembali. Saya nggak? Mereka yang sudah mati bisa kembali lagi nggak? Nah ya. Sama mana ono wong urip, ono wong mati jadi ini urip. Nah ini kan hanya cerita. Percaya nggak? Ya. Hanya cerita. Carikan juga. Carikan. Ada orang mati hidup lagi. Mbah Soleh Ustaz. 9 kali hidupnya Ustaz. Kamu lihat sendiri. Enggak Ustaz. Nah terus dari mana? Dongeng Ustaz. Lah aja. Kancil nyolong timun. Mulai kapan kancil punya hukum mencuri? Paham? Singa sama kancil, singa dikejar sama kancil dikejar sama singa, nyampe di pinggir sungai, kancilnya woro-woro, pengumuman, coba, itu dongeng apa cerita? Dongeng,
Kalau tidak melihat secara langsung, aja langsung percaya. Anggap saja itu dongeng. Suatu yang nggak masuk akal. Kecuali berdasarkan Quran dan hadis. Kecuali berdasarkan dengan orang-orang yang sikoh. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yardo, Allah itu akan ridho. Yardo itu fi'il, yardo fi'il, sebab murabba mabni, sebab ras itu ngaji hadis. Ngaji nama Arab lu kan. Yardo, Allah itu ridho. Fi'il mudhari itu zamannya ada apa? Al-istiqbal. Artinya Allah ridho saat ini dan Allah ridho akan datang. Allah itu sesungguhnya Allah itu akan ridho. Ridho kepada Allah. Kepada siapa? Anil abdi. Jadi seorang hamba. Siapa hambanya? Siapa? Siapa? Kita. Kami itu kalau dapat ilmu. Cai kilu. Turu ngentat deh. Terus. Ridho kepada siapa? Kepada seorang hamba. Kamu itu kalau dapat ilmu, jangan pernah ilmu itu kamu sadarkan ke orang lain. Wah, apa itu? Dia ini nyindir wong kae. Lu kok ngono ki lho? Makanya kamu enggak cerdas-cerdas ya. Kamu itu kalau dapat ilmu, katakan ilmu hanya untuk diri kita. Paham? Karena sesungguhnya bumi ini diciptakan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita. Kapan bumi dicipta? Kapan bumi diciptakan Allah? Di waktu kita lahir. Apa manfaatnya? Kita bercerita tentang kehidupan dunia dari zaman Nabi Adam ila yaumil kiamat. Kalau kamu nggak ada di situ, percaya? Ya. Kapan bumi diciptakan? Kapan kiamat tiba? Kita mati, paham? Kematian yang sangat membahayakan itu ya kematian kita. Orang kok kiamat. Gimana kau? Apa manfaatnya kiamat? Kalau kamu sudah nggak ada. Betul? Itu dunia diciptakan itu sejak kita lahir. Sekali lahir saat itulah ada dunia. Sekali kamu mati saat itulah nggak ada dunia. Betul? Makanya perbanyak melihat dunia. Caranya bagaimana? Jangan banyak tidur. Orang itu kalau tidur tidak bisa melihat dunia. Percaya nggak? Ya. Bagaimana Allah ridho kepada seorang hamba? Ayyakula al-aklata fayahmadu 'alaiha. Ayyakula, hamba itu makan. Paham makan? Apa makan? Sesuatu yang tertelan namanya makan. Betul? Allah senantiasa ridho kepada seorang hamba yang apabila mereka makan falyahmadillah. Yang apabila mereka makan fayahmaduhu 'alaiha. Senantiasa membaca alhamdulillah. Senantiasa mereka memuji dengan makanan itu. Allah ridho. Artinya apabila ada makanan, kok nyampe makanan itu enggak enak, lalu kamu mengecam, menghina, mencaci maki, Allah tidak ridho. Siapa di antara kita yang Allah ridho kepada kita? Yaitu kita-kita yang senantiasa mensyukuri atas semua yang terjadi pada diri kita. Kamu itu macam-macam, dikirimi bapakmu 1.000 yang gremeng. Biasanya 500.000, kok kirimannya 100.000? Ada apa ini? Lu kok ada apa ini? Gile. Mensyukuri. Uang 500.000 kalau nggak ada 100.000 yuk nggak jadi 500.000. Betul? Syukuri la in syakartum. Mensyukuri atas nikmat yang telah dititipkan oleh Allah. Maka Allah akan menambah nikmat itu. Ora kok ngremeng kamu itu. Kenapa kamu nggak cepat-cepat kaya? Kenapa kamu sulit untuk sukses? Tidak mensyukuri apa yang ada. Paham tam? Kita orang diberi akal oleh Allah, gunakan akal ini untuk menciptakan sesuatu yang sebaik-baiknya. Paham, Dul? Kamu ngerti nggak, Dul?
Karpet yang bagian sana atau sering bocor, ngerti nggak? Ngerti nggak? Kenapa kamu gelap ke sana terus? Paham? Salah itu. Yang diberi karpet itu, diberi karpet satu aja, itu yang satu dilundung. Paham? Oke? Lundung beri apa aja. Jadi kalau itu bocor itu selesai. Semestinya tidak cuma itu saja. Kamu berpikirnya tidak itu saja. Tapi kamu cari apa itu letak bocornya. Lalu kamu eksekusi sampai selesai. Kamu gak akan berhenti kecuali bocor itu berhenti. Paham? Itu namanya cerdas. Paham? Wow, calanang itu seset gitu. Paham? Oh, kamu itu calanang hemnya. Neng, kalau kamu dilamar sama lelaki sing hemnya langsung talak 3. Kamu saya talak 3. Paham? Itu calanang kok klemek, sat gitu loh. Itu ada bocor itu eksekusi. Paham? Paham Gus? Sing tua-tua ini lho. Paham Gus? Kowe iki tua umur muda. Latihan. Ini nanti setelah ngaji itu coba watak yang rapi, yang bagus. Nanti sistemnya yang lelaki duduk di depan, perempuan di belakang. Paham? Isin Ustaz. Alah biasa ngisin ya. Yang laki di depan semua, yang perempuan di belakang itu. Orang di samping. Paham? Yang kira calanang. Siapa yang suaranya sing enak? Somat enak. Siapa? Paran. Saya kira wong 20 ngono bareng. Ya. Latihan mulai pagi ini nanti. Lelaki itu harus selalu siap. Kamu itu besok nak istrimu minta mas kulkas. Kowe ra siap milik kamplengi bojomu, paham? Oh, calanang kok gitu. Calanang itu berani berkorban. Kalau perlu dikorbankan. Calanang kok. Kamu itu. Ini Cak Putri ini sudah terbiasa ditimang-timang sama bapak ibunya, betul? Berangkat mondok dianterin. Pulang mondok dijemput. Dengarin ini, wah, kamu itu. Kamu anyaran makan dewi toh? Asli ya, ini calanang aku dipil sama bapak ibu. Pak Yai, saya titip anak saya. Rencana anak saya paketkan lewat Lion Air. Tolong Pak Yai panjenengan jemput. Oh ya bun, siap bun. Paketin. Loh, kalau umurnya udah besar ya, umurnya kecil ya. Iya itu. Kecil itu tanyakan itu. Bareng ngono tuh ketinggalan pesawat. Itu loh Bang Batam, siapa itu? Luisa kan? Luisa. Tili-tili Muayat, Luisa sama siapa adiknya? Siapa? Rafiul. Kecil-kecil itu. Kecil-kecil. Sampai di bandara ketinggalan pesawat. Nasibnya calanang ngono iku. Dipaketin. Paham maksudnya? Artinya kamu dari sejak kecil lebih disengsarake karo bapak ibumu. Ya memang laki kalau pengen hebat seperti itu. Iya. Lang iuran rombongan bis saya sing banyak ram bayar wong lanang. Wong wedok bayar kabeh. Kenapa bisa seperti itu? Bukti bahwa anak perempuan ditimang-timang, disayang-sayang sama ayah ibunya. Anak lelaki ditelantarkan. Kenapa kok bisa seperti itu? Memang bapak ibumu itu cerdas. Kamu itu biar seperti singa-singa yang hebat. Berhubung kamu itu seperti singa-singa yang hebat, kamu nanti akan diamanati oleh Allah. Sosok bidadari-bidadari yang terbiasa ditimang-timang. Dari sejak kecil ditimang-timang, diisik-isik. Kalau diliri pakai uang, paham? Ini nggak pernah kehabisan uang. Kamu itu belum habis sudah kehabisan. Belum kiriman, dapat kiriman langsung habis.
Kita lanang. Masya Allah, makanya bentuknya gini. Sama, senasib seperjuangan. Dulu saya mondok nasibnya seperti kamu ya, ditelantarkan. Adik saya istiqoroh itu kirimannya non stop, enggak pernah telantar dia. Saya telantar terus ya, enggak pernah jajan. Ono wong lanang kok nyampe jajan ning Indomaret iki dapat lanang. Pasti dapat lanang. Wong lanang enggak pernah jajan. Paham, Gus? Kamu itu. Kamu kirimannya berapa per bulan? 750 sangare. 750.000. Salah kamu. Kon ganti 150. Artinya ini ada calon istrimu yang sudah terbiasa ditimang-timang dari sejak kecil nyampe pernikahan. Kamu itu jangan mengecewakan kamu. Siapa lelaki yang mengecewakan? Lelaki yang lelok ini, tapi sebenarnya nak bocor ini jadi gelap di karpet terus. Lagi yang keplak-keplak kamar mandi kok atau repol ranggena. Itu nanti kamar mandi toilet nanti dia bersihkan, Mam. Kamu itu, rupanya kayak sepiteng. Hoi. Nabi Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin shadaqah. Setiap orang Islam semestinya dermawan. Kamu ngaku-ngaku orang Islam, bakhil. Ngaku-ngaku orang Islam, bakhil. Bagaimana ini Islam akan maju? Bagaimana ini Islam akan berkembang? Bagaimana Islam ini akan dibanggakan oleh semua umat? Kalau pemeluk Islam bakhil, kamu itu, kamu itu jadi kiai. Bayar listrik musola, buat tarik ke masyarakat, bayarin padahal terima 1.000. Dengerin ini, keliru. Mam, masa anak kiai betul. Dengerin aja, dengerin ini. Kamu itu listrik musola cuman gitu buat tarik ke masyarakat. Kamu itu, akibatnya kan detail kalender. 2026 semua HP ada kalendernya. Hutang di BMT punya dapat hadiah kalender, hutang di PRI dapat kalender, beli material di toko material dapat kalender, belanja di Glory dapat kalender, nyampe nginep di hotel itu lo dapat gratisan kalender, malah kowe adol kalender. Keplek mana Ustaz, jual beli kan halal, jual beli halal itu kalau antarodin sama-sama ridho. Kowe jualan kalender itu toh, bawa kalender nih di masyarakat. Alasannya ini dari pondok untuk pembangunan pondok semisal. Masyarakat sing asli nggak mau beli. Kasihan karena kamu itu anaknya budinya. Kasihan karena kamu keponakannya. Kasihan karena kamu itu adalah saudaranya. Mereka beli itu karena kasihan sama kamu. Paham Tom? Jangan pernah orang lain memberi kepada kita itu karena kasihan. Ngarin ini. Paham? Kamu itu jadi kiai, keplek. Hoi. Paham? Yang cerdas, ilmu rasa ketinggian. Nanti kalau ceblok kedebek ini, paham? Sedikit diamalin. Makanya jangan cengeng. Mulai di pondok ini menjadi pendekar hebat, singa hebat. Pentam. Kemarin semua pin saya singa. Semuanya singa. Jebul kurang barokah singa. Nomor pin yang paling barokah kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sekali nulis Muhammad langsung di dalam hati sallallahu alaihi wasallam. Sekali macet pin sallallahu alaihi wasallam. Paham? Gitu gak? Pin HP Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu rumah ana tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabeh kecuali pintu toilet, Bang. Jadi tulis sih, Bang. Jadi orang Islam itu harus dermawan. Islam itu harus sedekah terus menerus. Jangan karena tarikan. Makanya nanti kalau kamu jadi kiai, jadi bunyai, jadi urunan. Jadi urunan.
Kecuali kebutuhan kamu sendiri. Ya. Kemarin naik bis bayar. Lah sing numpak bis apa? Siapa? Kamu apa saya? Lah ya. Kamu kan. Masa kamu yang numpak bis aku sing bayari. Untuk sana saja udah terseok-seok. Pam-tam. Ngibat ini. Pam-dul. Bangun musola, orang tadi jaluk-jaluk ke masyarakat. Danani kamu sendiri. Bangun masjid. Danani kamu sendiri. Pahala kalau bisa itu diborong. Pam-tam. Al-ithar bidunya mustahab. Mengalah dalam urusan dunia itu sunnah. Wal-ithar bil akhirah la yustahab. Mengalah dalam urusan pahala, mengalah dalam urusan akhirat tidak disunahkan. Siapa yang harus bangun musola? Saya. Siapa yang harus bangun masjid? Saya. Siapa yang harus bangun pondok? Saya. Siapa yang harus membangun jalan? Saya. Siapa yang harus sedekah? Saya. Siapa yang harus iuran? Saya gitu. Paham? Woi. Kamu itu. Paham? Kalau perlu itu, besok kalau kamu sudah berkeluarga, ada iuran RT, udah ngomong sama Pak RT, Pak RT, iurannya berapa? 5.000 per bulan. Udah, jumlah masyarakat berapa? 50 kali 5.000. Berapa? 250. Kok matematikamu paling 4,3. 250. Terima 250 buat tarik kamu saya RT loh. Wow, RT payah. Paham? Paham? Danani kamu sendiri. Pak RT. Kamu itu jadi ketua RT tak uncali meja. Danani sendiri. Sama Somat. Kamu itu. Nanti kalau jadi kepala desa juga gitu. Paham Bu Lurah? Paham? Ada apa? Ada bayar pajak. Single sendiri kamu itu, kamu yang dapat gaji toh, kamu yang dapat bengkok toh, bayari dewi, semua pajak bayari dewi. Pajak apa? Pajak tanah. Pajak apa? Pajak sepeda motor. Pajak apa? Pajak mobil. Pajak apa? Semua pajak sendiri semua. Insya Allah kamu lengser itu, masyarakat akan menunjuk kamu jadi lurah lagi. Percaya nggak? Paham Bu Lurah? Kita kan wajahnya orang sing bisa abi dadi Bu Lurah. Coba danani sendiri semua. Bangun jembatan, danani sendiri. Bangun jalan raya, danani sendiri. Jangan menuduh dana pemerintah. Kalau perlu nolak dana pemerintah. Bentam. Niru Al-Mubarak gitu nolak dana pemerintah. Hah? Kamu itu wajah ngono. Kamu ngerti enggak? Tempat-tempat karaoke yang ada itu bayar pajak. Kemana itu pajak? Pajaknya ke pemerintah. Tempat lokalisasi, tempat diskotik, tempat dugem, kafe-kafe malam, warung-warung remang-remang, itu semuanya itu ada pajaknya semua. Jual beli miras, jual beli alkohol, jual beli perempuan, ada pajaknya itu. Kalau itu ada pajaknya, kemudian kumpul di pemerintah, lalu dibuat bangun pondok ora barokah pondok. Lihat itu pondok-pondok yang dibangun dengan uang-uang pemerintah. Lihat itu masjid-masjid yang dibangun dengan uang-uang pemerintah. Akibatnya masjidnya dikunci. Lihat terus masjidnya dikunci. Siapa yang itikaf? Siapa yang belajar ilmu di dalam masjid? Paham? Yang cerdas sedikit gitu. Berlatih mulai sekarang. Paham? Hei Pak Budi. Nah untuk Budi. Ara'aita ilam yajid. Kal ara'aita ilam yajid. Kemudian apa itu? Abi Musa bertanya, ya Rasulullah, bagaimana apabila kami tidak mendapatkan? Pengen sedekah, nggak ada yang kita buat sedekah. Bagaimana ya Rasul? Kal ya'malu biyadih fayanfa'u nafsah wa yatasaddaq. Kalau kamu pengen sedekah uang, nggak punya uang. Kamu pengen sedekah material, nggak ada material. Bagaimana? Rasulullah mengatakan, ya'malu biyadih, bekerja. Jangan nganggur. Pagi-pagi bekerja. Nanti kalau sudah dapat uang, kemudian uang yang kita dapatkan disedekahkan. Paham? Jangan nganggur, santri pedomane kaya miskin
kodok kodar tak uncali satir engko. Woi, jangan gitu. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu bercita-cita, lan cita-cita, apa manfaat cita-cita kalau tidak dilakukan? Ya Rob, saya haus, pengen minum, tapi terima gini-gini aja. Cita-cita itu harus di glok-glok lah, itu baru cita-cita. Paham? Ya Rob, pengen punya uang, kamu sambil bekerja, itu namanya cita-cita. Kalau sudah cita-cita semacam ini, usaha semacam ini, fatawakkal 'ala Allah. Setelah itu serahkan ke Allah. Jadi orang menyerahkan dirinya ke Allah setelah usaha dengan maksimal. Wa may yatawakkal 'ala Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah, fa huwa hasbuh. Woi, wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Syaratnya bagaimana? Usaha kamu keplek, pengen kaya, tidak mau melakukan pekerjaannya orang-orang kaya. Pengen alim, tidak mau melakukan pekerjaannya orang-orang alim. Hah? Ngandal none terima khidmah ke guru. Bagaimana ngalim? Innamal ilmu bita'allumi. Orang akan mendapatkan ilmu dengan cara belajar sungguh. Gimana kamu terima khidmah ke saya? Nata-nata sandal rumah kamu, nata sandal terus ngalim ngono. Ya enggak bisa toh, jeng. Hah? Kamu pengen kenyang. Kamu berdoa, nyampe lidahmu protol. Tanganmu nyampe semele. Ya Rob, kami lapar ya Rob, minta makan. Tapi ada nasi di depan kamu, tidak kamu makan. Ada lauk pauk di depan kamu, tidak kamu makan. Bagaimana bisa kenyang? Paham Tom? Bagaimana kata Rasulullah mengatakan, seumpama manusia-manusia itu sibuk untuk ibadah, tentu mereka akan aku datangkan semua hajat-hajatnya, walaupun mereka nggak minta. Contoh. Biasanya nombenan, ada minuman, ada minuman. Semisal, saya tidak berdoa, tapi langsung saya buka botol, langsung saya minum. Saya tidak berdoa. Kira-kira haus saya hilang nggak? Hilang. Paham? Apabila manusia itu konsentrasi full melakukan ibadah, maka Allah akan kabulkan semua permintaannya, walaupun dia nggak berdoa. Hah? Percaya nggak? Ya. Ya Rob, semoga istri saya menghubungi saya ya Rob. Apa manfaatnya? Kamu berdoa seperti itu. Alah cukup ngene toh. Cing. Yang ya. Nah, bisa kan? Langsung kan? Itu. Kamu itu diberi akal nggak mau gunakan akalnya. Woi, paham? Bagaimana caranya kaya? Akal digunakan. Tenaga digunakan. Semoga saja hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti sarapan pagi dibuat nasi bungkus, oke? Pas acara ono nasi bungkus, oke? Oke? Nanti istirahat, persiapan semua, nanti acara semuanya pakai baju putih. Kenapa pakai baju putih, Ustaz? Baju putih itu lambang kematian. Langsung sampeyan ini lucu kok. Takziah gue baju hitam. Rumah samu kematian itu ada lambang hantu gitu ya. Mau mati biasanya pakai baju putih ya. Nah, kamu kok pakai baju hitam? Wong susah malah buat tambah susah. Loh, hitam kan lambang susah tuh. Benar enggak? Iya, hitam lambang susah. Makanya nak awan orang habane seneng, tapi nak bengi habane susah. Kenapa? Kalau malam gelap gulita. Kalau siang padang kan. Kenapa gigimu warnanya putih coba? Putih itu lambang kebahagiaan. Bagaimana jika gigi kamu warnanya hitam? Nanti semuanya pakai baju hitam, oke? Putih. Pakai baju putih semua, oke? Hitam kayak takziah. Pakai baju putih, terus itu diberi karpet. Ambilkan karpet rumah saya. Atau karpet mana lah, terserah. Diberi karpet yang enak, yang nyaman. Terus kursi-kursi saya itu diangkatin semua di sini, taruh sini, oke? Nanti bu guru sebelah sini, Pak guru sebelah sana. Oke ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta